Mungkin tidak Allah menciptakan bumi dan langit dua, mungkin. Mungkin tidak Allah menciptakan mentakdirkan kita menjadi orang yang maksiat, mungkin. Mungkin tidak Allah menciptakan kita menjadi orang yang taat, mungkin. Jadi hal yang mungkin dan bisa diukur oleh logika itu ada dalam hak prerogatif Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ibadati wat taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus syafaati wal maqamil a'la. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para mustami'in, para pendengar setia yang saya cintai dan Allah muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Allah Azza wa Jalla, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dan bisa belajar kembali tentang ilmu tauhid, yang mudah-mudahan dengan pelajaran kita dari hari ke hari dan dari episode ke episode memberikan manfaat serta pengetahuan buat bekal kita ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Shalawat dan salamnya Allah semoga selalu dan senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabiuna wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabat, para tabi'in, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan kita diberikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Ahibail kiram, sebelum dimulai selalu saya berdoa dan berharap kepada Allah agar hidayah dan taufiknya Allah selalu menyertai kita, dan mudah-mudahan apa yang menjadi perasaan kita, rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta apa yang menjadi yang saya sampaikan dan para ikhwan dengarkan, dan yang menjadi nikmat kita sebagai umatnya, menjadikan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih menjadikan kita orang yang mukmin, orang yang muttaqin, muhsinin, mukhlisin. Baik, ahibail kiram, alhamdulillah di pelajaran episode sebelumnya kita telah menyelesaikan kajian tentang sifat yang wajib di Allah, wajib akli di Allah. Selanjutnya dari akidah yang 50, 40 yang wajib di Allah, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah, berarti 41. Kita telah menyelesaikan 40 karena berbarengan dengan kita membahas sifat yang wajib akli di Allah, kita pun sekaligus membahas sifat yang mustahil di Allah.
Berarti otomatis 20 dengan lawannya itu menjadi 40. Tinggal satu, yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz itu artinya sifat yang kalau istilah Sunda itu wenang. Jaiz itu sifat yang boleh atau ada dalam hak prerogatif Allah. Artinya sifat yang jaiz itu adalah hak yang ada dalam hak prerogatif Allah. Nah, apa sifat yang jaiz di Allah? Sifat yang jaiz di Allah itu adalah fi'lu kulli mumkinin. Artinya Allah menciptakan semua hal yang mungkin. Nah, perlu kita ulang kembali bahwa di pembahasan tauhid kita telah mengetahui hal yang wajib adanya, hal yang mustahil adanya, dan hal yang mungkin adanya. Kemarin kita telah bahas hal yang berarti dengan dibahasakannya seperti ini atau dengan kalimatnya seperti ini, maka dua hal yang itu yang keluar dari definisi ini, yaitu hal yang wajib dan hal yang mustahil. Jadi artinya fi'lu kulli mungkinin itu Allah menciptakan semua hal yang mungkin. Secara akal akan yang kemarin ya telah kita bahas, yang soalnya hal yang wajib dan hal yang mustahil itu tidak Allah ciptakan. Nah, hal yang mungkin itu seperti ini. Mungkin tidak orang tidak menikah tapi hamil. Itu mungkin dan sudah terjadi. Contoh seperti Siti Maryam. Siti Maryam tidak menikah dan tidak tersentuh oleh laki-laki, tapi dia mengandung Isa alaihi salam. Mampu tidak atau Allah bisa tidak, mungkin tidak Allah menciptakan tanpa ibu, tanpa ayah, tapi ada lahir atau ada orangnya, ada buktinya Nabi Adam alaihi salam. Dia tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi ada manusianya lahir, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Mungkin tidak Allah menciptakan bumi dan langit dua, mungkin. Mungkin tidak Allah menciptakan mentakdirkan kita menjadi orang yang maksiat, mungkin. Mungkin tidak Allah menciptakan kita menjadi orang yang taat, mungkin. Jadi hal yang mungkin dan bisa diukur oleh logika itu ada dalam hak prerogatif Allah. Artinya Allah menciptakan hal yang memang mungkin dan bisa dijangkau oleh akal kita. Sehingga akal kita membenarkan. Mungkin tidak Allah memberikan kekayaan kepada kita dengan cara mendadak, mungkin. Mungkin tidak Allah menarik semua harta benda yang orang punya, itu mungkin, sangat mungkin. Dari hal ini berarti kita bisa definisikan hal yang jaiz itu berarti hal yang memang Allah ciptakan secara hak prerogatif Allah penciptaannya. Lalu kenapa ini di istisna atau dikecualikan hal yang wajib dan hal yang mustahil? Karena telah kita pelajari di awal bahwa hal yang wajibul wujud ini yang mungkinul wujud berarti ya hal yang mungkin adanya. Sementara hal yang wajibul wujud, hal yang wajib adanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Allah menciptakan Allah lagi. Karena itu tidak mungkin terjadi.
Nah, gitu kan? Jadi itu dari definisi ini sudah kita pastikan semua hal yang mungkin itu pasti Allah ciptakan. Dan itu atas kehendak Allah, bukan atas kehendak manusia. Seperti yang telah kita jelaskan di sifat qudrat dan iradatnya Allah. Gitu kan? Jadi Allah menciptakan, memberikan seseorang kesehatan, memberikan seseorang kemuliaan, memberikan seorang kekayaan, itu atas hak prerogatif Allah. Karena kalau Allah diukur dengan keinginan kita, berarti seharusnya orang yang taat kepada Allah yang seharusnya diberikan kekayaan kalau diukur secara logika kita. Tapi ternyata tidak, justru orang yang durhaka kepada Allah dan orang yang tidak iman kepada Allah, dia mempunyai kekayaan yang lebih dan sangat kaya. Coba kita perlihatkan, banyak orang-orang yang kafir katakanlah ya, tapi dia justru yang mempunyai kekayaan yang luar biasa. Tapi jangan aneh hal itu, karena dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin." Dunia itu penjaranya bagi orang mukmin, tapi surganya bagi orang kafir. Biarkan mereka senang-senang di dunia, karena mereka mempunyai surganya cuma di dunia. Sementara di akhirat dia tidak akan merasakan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita ukur, Allah itu, maaf sedikit pembahasan tentang surganya Allah untuk menjadi motivasi bahwa kekayaan itu atau Allah itu mampu membalikan keadaan seseorang. Nah, Allah itu mempunyai sifat rahmat atau mempunyai rahmat 100. Rahmat yang 100 itu Allah turunkan ke alam dunia 1. Yang tersisa 99. Sehingga dalam tafsiran atau lugoh santri biasanya kalau dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim suka dikatakan Ar-Rahmani yang mempunyai nikmat besar di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi yang mempunyai nikmat kecil hanya di akhirat. Artinya yang dimaksud dengan nikmat besar itu Allah mempunyai 100 rahmat yang 1 Allah turunkan ke dunia. Dengan rahmat 1 ini orang berebut. Dengan kasih sayang Allah yang ini semua orang berebut. Baik orang miskin, orang kaya, muda, mudi, tua ataupun muda, laki-laki, perempuan, itu berebut dengan rahmat yang 1. Baik manusia maupun makhluk Allah yang lainnya. Karena dengan rahmat 1 itu orang saling berlomba-lomba untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena dengan mencapai kebahagiaan, karena mindset seseorang, kan sekarang kita punya mindsetnya atau orang itu berpikirnya sukses itu berarti dia telah mendapatkan kekayaan, punya mobil bagus, punya rumah yang mentereng, terus punya kekayaan yang berlimpah, itu disebutnya sukses. Itu versi manusia. Padahal untuk mendapatkan rahmat Allah itu bukan seperti itu. Nanti insya Allah kita akan bahas seperti yang dijelaskan di awal surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5, itu penjelasan tentang sukses versi Allah. Insya Allah suatu saat kita akan bahas itu. Jadi pada intinya hanya dengan 1 rahmat semua orang bisa merasakan, baik yang kafir, yang munafik, yang muslim, hewan, manusia, tumbuhan merasakan nikmatnya rahmat Allah yang 1 ini. Sementara 99 Allah simpan nanti di surga. Dengan rahmat 1 saja kita sudah bisa merasakan nikmatnya tidur, nikmatnya makan, nikmatnya hidup, nikmatnya keluar masuknya nafas, nikmat melihat, nikmat mendengar, nikmat berpikir, yang terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Itu Allah berikan. Itu 1 rahmat saja kita sudah merasakan berbagai nikmat yang Allah berikan. Dengan rahmat 1 yang ini kita bisa merasakan mana yang enak buat tubuh kita, mana yang tidak, mana yang cocok dengan kemauan kita, mana yang tidak. Itu Allah berikan dengan rahmat yang 1. Sementara 99 Allah simpan buat nanti di surga. Maka
logikanya dengan satu rahmat saja sudah begini nikmat, apalagi dengan 99 rahmat. Jadi jangan logikanya kalau untuk orang miskin atau untuk orang yang serba kekurangan, itu paling dia mengalami kekurangan, kemiskinan cuma 50, paling lama 60 tahun. Tapi untuk di akhirat selamanya. Jadi jangan sampai rugi dua kali, di dunia sudah miskin, jauh dari Allah, tidak beribadah kepada Allah, melupakan Allah, di akhirat pun dia disiksa. Akhirnya di dunia dia tidak mendapatkan kebahagiaan, apalagi di akhirat. Untuk orang kafir jelas, setidaknya dia menikmati dunia ini dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kekayaan, dengan penuh kesenangan, dengan penuh kebahagiaan versi dirinya sendiri. Tapi di akhirat Allah tidak berikan. Tapi kita sebagai orang mukmin jangan sampai sudah kita kekurangan ekonomi misalkan, keterbatasan ekonomi, lalu kita menjauhi Allah, sudah pasti di dunia tidak mendapatkan kebahagiaan, apalagi di akhirat. Nah, hal itu sampai di surga itu paling miskin warga surga. Itu kalau tidak salah dijelaskan di kitab Tanbihul Ghafilin atau di Minhajul Abidin dijelaskan, yang paling miskin di surga itu 7 dunia untuk satu orang. Sekarang satu dunia kita dihuni rame-rame, itu kita sudah merasakan luar biasa nikmatnya. Makanan yang kita konsumsi itu semua kita bisa nikmati. Udara yang kita hirup bisa kita nikmati. Itu dalam satu dunia. Apalagi ini satu dunia Allah berikan. Isi dan apapun yang ada di dunia itu hanya buat kamu seorang. Itu paling miskin di surga. Apalagi orang yang ada di surga Firdaus, itu surga yang dengan berbarengan dengan Rasulullah sallallahu dan para Rasulullah, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Jadi untuk jadi motivasi, jangan berpikir bahwa dengan berusaha kita akan menjadi kaya. Jangan berpikir dengan bekerja kita akan menjadi sukses. Tapi dengan mendekatkan diri kepada Allah, itu sudah dipastikan sukses. Di dunia mungkin ya dia tidak mempunyai apa-apa, tapi di akhirat dia akan menjadi orang yang paling mulia. Nah, itu nanti dijelaskan di surah Al-Baqarah. Versi sukses versi Allah, bukan sukses versi manusia. Karena sukses versi manusia itu hanya sebatas pandangan. Mungkin kita melihat orang kaya, oh enak ya dia punya mobil, dia punya kendaraan pribadi, dia banyak uang. Ternyata kalau kita mendalami, ternyata orang kaya pun lebih berpikir enak ya seperti kamu tidak punya beban pikiran hutang, piutang, tidak punya beban mental untuk melunasi karyawan, untuk membayar karyawan, untuk hutang piutang dagang, untuk bisnis. Saya itu harus setiap hari itu harus berpikir bagaimana boro-boro menikmati dunia itu. Dunia yang ada pun dia tidak nikmati. Setidaknya kita masih bisa menikmati hidup. Karena banyak orang kaya, untuk menjadi bahan tafakur kita, ada orang kaya yang kekayaannya sampai dia itu kalau istilah kasarnya uang itu dia kantongin sampai di rumahnya itu sudah tidak cukup muat uang itu, tapi dia makannya cuma kentang, gitu kan? Cuma kentang. Kenapa? Karena dia kalau makan nasi diabetesnya naik. Dan kalaupun makan nasi itu di gram, jangan lebih dari sekian gram. Kalau sekian gram langsung dia kolep, langsung dia jatuh atau langsung dia pingsan. Diabetesnya naik, darahnya naik. Itu salah satu dunia tidak bisa dinikmati. Nah, dengan kita bertafakur ternyata nikmat dunia ini lahu wa la'ibun. Dalam Al-Qur'an itu Allah berfirman, dunia itu hanya tempat permainan, terutama yang bahasanya dunia ya. Dunia itu berarti lebih dibahasakan harta, tahta, wanita, keinginan, dan cita-cita. Itu yang dimaksud dengan dunia. Itu hanya permainan. Dunia itu kalau dikejar dunia itu seperti bayangan. Dikejar, dia lari, kita diam, dia menunggu. Itulah dunia. Nah, hal demikian menjadikan kita bahwa
dengan jaiznya Allah, dengan sifat jaiznya Allah, apapun yang mungkin di dunia ini itu atas hak prerogatif Allah itu bisa terwujud. Kita mungkin punya cita-cita membangun pesantren misalkan, atau membangun masjid yang megah dengan hasil keinginan kita. Allah tidak menutup kemungkinan hari besok pun Allah memberikan rezeki kita dan bisa membangun masjid misalkan. Dan kita punya cita-cita ingin menyekolahkan anak yatim, menyekolahkan orang-orang yang tidak mampu. Dengan kudrat dan iradahnya Allah, itu tidak menutup kemungkinan dan sangat mungkin bagi Allah untuk memberikan kita rezeki yang lebih atau uang yang lebih untuk memberikan atau menjamin anak-anak yatim duafa untuk bersekolah dan sebagainya. Dengan cita-cita yang baik, Allah pasti memberikan ridho yang baik. Bahkan kalaupun seseorang punya niat yang buruk, Allah antar. Kalau saya punya uang, nanti saya akan beli, misalkan ya, beli minuman untuk minum-minum, untuk mabuk-mabuk atau beli narkoba dan sebagainya, Allah berikan. Ternyata itu tidak menutup kemungkinan. Nah, hal itu menjadikan kita besar harapan. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, wala taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Jangan pernah terputus dari rahmatnya Allah. Dengan diberikannya musibah, dengan diberikannya beban hidup, lalu kita bertanya dalam hati, Allah itu ada gak sih? Ketika kita berdoa, ketika dalam kesulitan, kenapa Allah seolah-olah tidak mendengar kita? Hal itu biasanya si setan selalu masuk dalam kondisi orang lagi labil, keimanannya lagi down, lagi turun, maka si setan masuk. Yang terjadi apa? Dia pertanyakan. Ternyata hidup bebas itu, hidup ibadah itu tidak menjamin. Kita sholat pagi, sholat siang, sholat malam, ternyata tidak memberikan kita ketenangan, tidak memberikan kita kekayaan, kebahagiaan. Itu jangan pertanyakan hal itunya. Tapi pertanyakan bagaimana sholatnya. Lalu apa tujuan sholatnya? Karena innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Niatnya dia ingin punya harta, atau dengan sholat dia ingin punya kekayaan, maka nu'ti biha kata Allah. Allah akan berikan. Wa ma fil akhirati min nasib. Tapi jangan pernah meminta bagian di akhirat. Karena di akhirat dia tidak akan mempunyai kekayaan itu. Atau tidak mempunyai pahala itu. Jadi, ikhwan, dengan demikian kita sudah bisa menyimpulkan bahwa hal yang mungkin di dunia ini, terutama dengan kehidupan kita, itu ada dalam hak prerogatif Allah. Kecuali hal yang dua ini, hal yang wajibul wujud. Jadi makanya definisi siapa Allah itu? Allah itu huwa dzatun wajibul wujud, zat yang wajib adanya, wajib akli ya. Dan yang dimaksud hal atau zat yang ketika akal akan membenarkan dengan adanya hal tersebut dan akal akan menolak ketidakadaannya hal tersebut. Jadi siapa Allah itu? Allah adalah zat yang harus ada menurut akal dan wajib ada, dan akal akan menerima kalau Allah ada, dan akal akan menolak kalau Allah tidak ada. Jadi siapa Allah itu bisa ditulis mungkin. Jadi Allah itu huwa dzatun wajibul wujud. Kalau bertanya siapa Allah? Allah itu huwa dzatun wajibul wujud. Nah, jadi Allah tidak mungkin menciptakan Allah lagi. Karena Allah kalau menciptakan Allah lagi, berarti Allah yang ini pun akan menciptakan Allah lagi. Dan kalaulah Allah menciptakan Allah lagi, berarti itu disebutnya tasalsul. Akan terus berkaitan sampai dengan batas yang tidak tertentu. Dan hal itu mustahil adanya. Yang selanjutnya, Allah tidak mungkin menciptakan hal yang mustahil. Artinya yang mustahil, perlu saya ulas, hal yang mustahil itu yang akal akan menolak adanya hal tersebut dan akal akan membenarkan ketidakadaannya hal tersebut. Nah, hal ini berarti sebaliknya dari hal yang wajibul
wujud, yang wajib. Karena di hukum tauhid itu kan ada 3, beda di fikih. Ada wajib, terus mustahil, dan jaiz. Itu tidak terlepas dari 3. Beda sama di hukum fikih. Fikih itu mempunyai 5 hukum: wajib, sunnah, haram, mubah, makruh. Nah, nanti kita akan bahas insya Allah di fikih. Nah, ini ada 3 hukum. Untuk membahas sifat yang jaiz di Allah berarti sudah secara otomatis hal yang mustahil dan hal yang wajib di Allah, hal yang wajib itu tidak mungkin Allah ciptakan. Hal yang mustahil pun tidak mungkin Allah ciptakan. Salah satunya yaitu Allah menciptakan Tuhan baru. Allah menciptakan anak Tuhan. Allah menciptakan cucu Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Hal itu tidak mungkin terjadi berkaitan dengan Allah. Allahu wahid. Qul huwallahu ahad. Allah itu Maha Esa. Tidak mungkin Allah menciptakan Allah lagi, apalagi Allah menciptakan Tuhan baru. Gitu kan? Nah, dengan demikian berarti sudah dipastikan hal yang mungkin terjadi di dunia ini, maka selalu ada peribahasa apa yang tidak mungkin selama kita di dunia. Ada hal yang tidak mungkin, yaitu hal adanya Tuhan baru dan adanya partner Tuhan, katakanlah, atau Tuhan yang sama. Itu tidak mungkin. Sementara selain daripada itu semuanya mungkin. Selain daripada itu semuanya mungkin. Contoh, banyak hal yang bisa kita definisikan. Orang ditusuk secara logika akan meninggal, secara logika ya. Tapi banyak orang yang ditusuk ternyata tidak meninggal. Banyak orang yang sudah sakit parah meninggal. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang sehat itu langsung meninggal. Banyak orang yang sudah sakit ternyata bisa sembuh lagi. Banyak orang yang sehat tadinya ngobrol, tadinya berkomunikasi, ternyata siangnya ada pengumuman dia meninggal. Hal itu mungkin terjadi dan hal itu ada dalam hak prerogatif Allah. Tidak ada campur tangan manusia. Ya kan? Sekali lagi, tidak ada campur tangan manusia. Hal yang ini berarti nanti nyambungnya dengan sifat kudrah dan iradahnya Allah. Setiap hal yang mungkin ada dalam kudrahnya Allah. Setiap hal yang jaiz ada dalam iradahnya Allah. Nah, itu kalau Allah ciptakan, itu hak prerogatif Allah. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, dengan demikian selesailah sudah pembahasan tentang akidah uluhiyah, artinya akidah yang membahas tentang Tuhan dan kriteria atau sifat-sifat yang harus Tuhan miliki. Dan semuanya ini, sifat yang 20 ini hanya ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang lain supaya menjadi kekuatan. Bukan berarti membandingkan Allah dengan Tuhan yang lain. Silakan. Sifat yang seperti ini, yang sesempurna ini hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang lain tidak ada. Mungkin Tuhan yang lain ada yang mengatakan dia disebut Tuhan. Loh, kok punya wajah, loh, kok punya tangan, punya kaki. Kalau Tuhan punya tangan, punya kaki, berarti dia akan tidak sama berarti Tuhan itu dengan manusia. Di mana manusia pun mempunyai tangan dan mempunyai kaki dan sebagainya. Jadi pada intinya sekecil apapun ada makhluk atau Tuhan menyerupai makhluk, berarti Tuhan itu adalah makhluk. Dan tidak mungkin dia disebut Tuhan. Nah, insya Allah besok kita akan menginjak ke pembahasan akidah nabawiyah. Artinya akidah untuk mengenal para nabi dan rasulnya Allah. Dengan demikian, selesailah pembahasan akidah uluhiyah ini. Kajian sederhana ini mudah-mudahan bermanfaat, maslahat, dan menjadi ilmu yang bermanfaat khusus bagi saya sendiri, saya pribadi, umumnya bagi ikhwan semua. Dan tidak lupa, ini hanya pembahasan tentang akidah uluhiyah yang sifatnya ijmali. Perlu saya ingatkan lagi, ini sifatnya ijmali. Ijmali itu global, tidak terperinci, karena mengingat kalau membuat atau penjelasan akidah secara terperinci, takutnya nanti salah pengertian dan akan justru bukan lebih mendekatkan kepada diri kepada Allah, justru
menjadi hal menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Nah, demikian mudah-mudahan sekali lagi apa yang saya sampaikan bermanfaat, maslahat bagi semua. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.